Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis kebijakan tentang analisis tahap penyusunan yang kami ambil contoh Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Syafrin Aldi, NIM 2004-2051. Yang kedua Yasinta Devi, NIM 2004-2169. Yang ketiga Siti Fazira Aranda, NIM 2004-2283. Yang keempat Ratio Oktayu Resti, NIM 2004-2141. Dan yang kelima ada Wike Putri Melia, NIM Wike Putri Melia, NIM 2004-2295. Oke, terlebih dahulu di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu tahapan dalam penyusunan kebijakan. Yang dalam hal ini kita kelompok 3 mengambil contoh penyusunan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses kebijakan dalam suatu kebijakan publik itu terdapat tahapan-tahapan proses pembuatannya, yang itu merupakan siklus yang pasti akan terulang kembali dan dimulai dari input, konversi, output, dan feedback. Adapun tahapan-tahapan tersebut, yang pertama tentang tahapan pembuatan kebijakan publik, yaitu mencangkup identifikasi masalah. Tahapan awal dalam pembuatan kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah atau isu apa nih yang perlu ditangani. Identifikasi masalah ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik, kelompok advokasi, dan melalui mekanisme lain seperti survei atau kajian akademik. Lalu yang kedua ada tahapan penelitian dan analisis. Tahapan ini melibatkan pengumpulan data dan informasi terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Lalu yang ketiga ada tahapan perumusan kebijakan. Setelah melakukan penelitian dan analisis di atas, maka tahapan selanjutnya adalah merumuskan alternatif kebijakan. Kebijakan apa yang dapat mengatasi masalah yang kita identifikasi tadi. Nah, yang keempat, tahapan pengambilan keputusan. Dalam tahapan ini, kita melibatkan pemilihan opsi kebijakan yang akan diimplementasikan atau diterapkan. Keputusan ini dapat diambil oleh pemerintah, lembaga legislatif, atau melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lalu yang kelima ada tahapan implementasi kebijakan atau penerapan kebijakan. Setelah keputusan diambil, kebijakan tersebut harus diterapkan. Tahapan ini melibatkan penyusunan rencana kerja, alokasi sumber daya, pengaturan mekanisme pelaksanaan, dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Lalu yang keenam, tahapan evaluasi kebijakan. Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi kembali hasil dan dampak dari kebijakan yang telah kita terapkan tadi. Dan yang terakhir adalah tahapan revisi dan perbaikan kebijakan. Oke, itulah tadi pengantar atau sedikit penjelasan dari saya tentang tahapan-tahapan apa saja nih yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan. Nah, untuk selanjutnya, berhubung kami kelompok 3 mengambil contoh studi kasus tahapan kebijakan dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, maka selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh rekan kami Yasinta Devi. Kepada Yasinta, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Next. Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kooperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Next. Dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini bisa menunjang transformasi ekonomi agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat tiap-tiap tahunnya dan minimalisir angka pengangguran untuk lulusan SMA. Next. Selanjutnya, seperti apa sih proses perumusan Undang-Undang Cipta Kerja? Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak luput dari berbagai akibat adanya
Omnibus Law, yakni dengan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan dilakukannya berbagai revisi di berbagai bagian dalam rangka mewujudkan sebuah harmonisasi dalam undang-undang. Dalam keselarasan ini, mewujudkan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diubah pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas dasar-dasar Nomor 12 Tahun 2011 dinilai tidak terimplementasikan secara legalistik formal yang mana melainkan melalui berbagai pendekatan hukum progresif. Selanjutnya. Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law berarti berubah pada suatu ketentuan undang-undang yang mana dengan memperhatikan berbagai asas dan juga tata cara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sinkronisasi dan juga harmonisasi vertikal maupun horizontal dalam azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak dilakukan dengan cermat sehingga Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diperlukan adanya tinjauan ulang kembali. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahap yang diawali dengan proses perencanaan, penyusunan, kemudian pembahasan. Dengan adanya penetapan atau pengesahan dan juga pengundangan yang sifatnya terbuka serta transparan. Pada pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa DPR dan pemerintah harus menyebarluaskan sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, kemudian pembahasan undang-undang sampai dengan adanya pengundangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat Yasinta Devi sudah bantu jelaskan. Selanjutnya untuk slide berikutnya dibantu jelaskan oleh Siti Fazira. Kepada Siti Fazira, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Dengan adanya peraturan tersebut berarti sangat memberikan kebebasan dan juga kesempatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk ikut memberikan kritikan dan saran dalam proses pembentukan undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus didasarkan pada asas. Hal ini disebabkan bahwa peranan asas-asas tersebut harus dijadikan sebagai inspiratif normatif dalam segala aktivitas penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan. Next. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diubah pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan beberapa asas-asas yang ditetapkan sebagai acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut. Ya, pertama dapat dilaksanakan, kedua kedayagunaan dan kehasilgunaan, ketiga kejelasan tujuan, keempat keterbukaan, kelima kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, keenam kejelasan rumusan, dan yang terakhir kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Next. Selain adanya asas-asas pembentukan dalam sebuah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan sebuah pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain. Yang pertama, kemanusiaan, pengayoman, kenusantaraan, kebangsaan, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, keadilan, kebinekaan, ketertiban dan kepastian hukum, dan terakhir kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Next.
Asas tersebut sangatlah penting dalam lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pandangan agar produk yang dihasilkan tidak terlepas dari cita-cita dan pandangan hidup seluruh masyarakat di Indonesia. Adanya asas dan materi muatan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara dan ketidakharmonisan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam mengatur asas-asas tersebut, membuktikan bahwa peranannya sangat penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk pada penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai cipta kerja, yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Next. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi menjadi undang-undang pada rapat paripurna ke-19. Tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Implementasi di lapangan dapat menjadi refleksi dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada saat pandemi COVID-19, orang-orang berhenti melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah membuat Perpu yang kemudian disahkan menjadi UU Cipta Kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Siti Fazira sudah bantu jelaskan. Untuk selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Wike. Kepada Wike disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja dan 51 peraturan pelaksanaannya mendapatkan apresiasi yang positif dari berbagai lembaga internasional. Undang-Undang Cipta Kerja mereformasi pendekatan dalam pemberian izin berusaha dari yang sebelumnya menggunakan pendekatan berbasis perizinan menjadi pendekatan berbasis risiko. Di antara aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong investasi adalah Perpres nomor 10 tahun 2021 yang mengatur tentang daftar prioritas investasi. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk penanaman modal 245 bidang usaha prioritas, 89 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan koperasi dan UMKM serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Next. Selanjutnya, bagian keempat yaitu polemik disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Next. Setidaknya ada 4 masalah pokok dalam klaster ketenaga kerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari mekanisme PKWT, pengupahan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, pesanggon, dan outsourcing. Pemerintah tengah merampungkan 4 RPP sebagai pelaksanaan klaster ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berbagai elemen masyarakat sipil telah memprotes terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, baik dari prosedur penyusunan maupun substansinya. Salah satu substansi yang mendapat sorotan yakni pengaturan klaster ketenaga kerjaan yang mengubah setidaknya 4 undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Next. Undang-undang ini populer disebut dengan nama Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Undang-undang ini banyak menuai kritik karena dianggap banyak merugikan hak-hak pekerja dan berpotensi meningkatkan deforestasi di Indonesia. Sejak awal penggagasan undang-undang ini sudah banyak aksi yang menolak pembahasan lebih lanjut mengenai undang-undang ini, dan puncaknya adalah pada bulan Oktober tahun 2020. Bulan Oktober 2020 banyak aksi unjuk rasa yang pecah di banyak berbagai daerah.
yang bertujuan untuk menentang undang-undang ini, seperti di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan banyak daerah lainnya. Aksi menolak undang-undang ini banyak berujung pada kericuhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Wike. Untuk selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Ratih. Kepada Ratih, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Banyak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena mereka khawatir bahwa undang-undang ini dapat memberikan dampak buruk bagi hak-hak pekerja dan buruh di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi perhatian dari kalangan pekerja dan buruh antara lain. Yang pertama yaitu penghapusan cuti bersama, yang kedua fleksibilitas kerja, yang ketiga perubahan upah minimum, keempat outsourcing atau penyediaan tenaga kerja dari perusahaan lain, dan yang kelima yaitu dampak lingkungan. Next. Dan kesimpulannya yaitu alasan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah diawali dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak terlepas dari persoalan terjadinya berbagai penolakan terhadap rancangan undang-undang ini, terutama bagi kalangan buruh. Salah satu contohnya, pada klaster ketenagakerjaan, terdapat penghapusan cuti melahirkan serta pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja bisa diterima? Jawabannya adalah tidak. Dikarenakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menuai polemik luar biasa di tengah masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, menarik untuk mengkaji mengenai konfigurasi politik yang terjadi pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki konfigurasi politik yang berwatak otoriter. Hal tersebut ditinjau dari beberapa indikator penilaian, seperti kedudukan partai politik dan parlemen yang lemah, kedudukan lembaga eksekutif atau pemerintah yang intervensionis, dan pers yang terpasung. Solusi yang dapat diberikan untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah di mana pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya memerlukan upaya untuk menjembatani aspirasi semua pihak agar sesuai dengan tujuan pembentukan dan bisa diterima oleh semua kalangan. Dan produk legislasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi seluruh kepentingan secara seimbang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang telah membantu menjelaskan tentang perumusan tahapan dalam perumusan kebijakan, analisis kebijakan yang pada hal ini sudah kami ambil adalah penyusunan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedikit saya tambahkan kesimpulannya. Jadi di sini tadi kami sudah jelaskan tentang rencana atau penyusunan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana cukup banyak ditolak oleh banyaknya masyarakat di Indonesia. Di sini kami juga sudah menjelaskan pengertian dari Undang-Undang Cipta Kerja, proses perumusannya bagaimana, lalu kami juga sudah menjelaskan implementasi atau penerapan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dan polemik apa saja yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.